bola basket, Bakri. Kok tidak mau minum? Boleh. Kalau dilihat, Oke, nanti di sana ada kios. anjir ya, tutup. Pas-pas deh, air dingin, baru panas. Iyalah dia. Tunggu dan, wih, kayak ada orang kolbu, Pak. Kamu ini minum. Ini kau. Oh iya, Malu saya, Le. Astagfirullah. ini kamu kemana? Kalian ini tidak malu kah? Bulan puasa ini. Kenapa kita harus malu? Iya, apa itu malu? Jadi teman-teman, malu itu adalah perbuatan enggan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau melanggar norma agama dan norma kesopanan. Contohnya itu kayak kamu tadi minum di depannya orang banyak, padahal itu dilarang di dalam agama. Iya, ada saya waktu itu ingat ada dalam Al-Quran di situ tentang malu. Kalau nggak salah dia tentang di dalam surah Al-Alaq. Jadi di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 14 itu yang berartikan, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihatnya, dan pada surah An-Nisa ayat 148 itu menjelaskan sesungguhnya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Iya, astagfirullah, saya lupa ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Oh iya, saya menyesal dengan perbuatanku tadi. Besok-besok harusnya saya sudah niat dengan ikhlas menjalankan ibadah puasa. Jadi ikhlas yang saya maksud untuk menjalankan ibadah puasa tadi adalah dengan menahan lapar, haus, dan hawa nafsu sejak fajar hingga maghrib untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pujian dari manusia. Ada juga hadisnya, yaitu orang yang berbahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hati atau dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah. Iya, tadi saya lihat kamu dulu itu mokel. Harusnya di bulan puasa ini kamu memperbanyak beribadah, bukan mengikuti hawa nafsunya kamu. Belum tentu kamu tahun depan bisa dapat bulan Ramadan lagi. Jadi zuhud itu tidak terlalu mementingkan kehidupan duniawi, tetapi lebih mementingkan kehidupan akhirat. Bukan berarti tidak boleh memiliki harta di dunia, tetapi bukan menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Mengurangi perbuatan yang mengurangi haya dan meningkatkan iman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti mendekatkan diri kepada Allah, yaitu beribadah, membaca Al-Quran, dan membaca doa. Lalu yang kedua itu memilih pergaulan baik, contohnya kayak pergaulan tadi. Jadi kita itu harus bijak dalam memilih teman untuk mengaruhi akhlak dan kebiasaan kita. Lalu cara selanjutnya itu menjaga lisan dan menjaga pandangan, seperti tidak berbicara atau berbicara hal-hal yang tidak pantas. Lalu yang kelima itu selalu mengingat bahwa Allah itu maha melihat. Sebagai pengingat kalau Allah itu melihat semua tindakan kita di sini. Jadi kayak itu tidak boleh berpikir kayak Allah tidak melihat kita juga. Nah, jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sasma Hani, saya Naura Syakirana, saya Anissa Salsabila Putri, saya Siti Ramadhani, saya Nurul. Jadi kesimpulannya itu ialah
menjaga kehormatan itu yang dimana kita nggak boleh mencelakan orang lain dari mulut kita sendiri, baik secara lisan maupun perbuatan. Dan keikhlasan itu yang dimana kita melakukan suatu perbuatan atau tindakan itu dari hati kita sendiri tanpa ada merasakan belas kasih dan kemudian rasa malu yang dimana kita harus sadar diri akan perbuatan kita baik secara perlakuan baik ataupun perlakuan buruk. Dan terakhir zuhud ialah dimana kita mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa di Hiasi diri dengan kehormatan dan malu, batiniakan zuhud dan ikhlas.